sebuah ledakan menggetarkan daratan Israel. Tepat pukul 12.17 dini hari, sebuah kereta militer yang membawa 600 ton bahan peledak meledak dahsyat di pinggiran kota Tel Aviv. Ledakan itu bukan kecelakaan. Ini adalah serangan langsung. Rudal Iran telah menembus pertahanan udara dan mengenai sasaran dengan presisi mengerikan. Dunia militer terpaku. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi keseimbangan Timur Tengah? Kereta militer yang dihantam adalah bagian dari konvoi logistik rahasia militer Israel. Menurut data yang beredar, kereta ini memuat bom pintar, rudal darat ke darat, dan amunisi untuk unit lapis baja IDF. Semuanya disimpan dalam kontainer baja, siap dikirim ke wilayah utara Israel. Namun, rudal balistik jarak menengah Iran, kemungkinan besar jenis Zolfaghar atau Dezful, diluncurkan dari wilayah barat Iran dan berhasil mengenai jalur logistik yang berada di dekat depot senjata Shvela. Lokasinya memang tersembunyi, tapi koordinatnya tampaknya telah bocor. Ledakan yang terjadi memicu rangkaian kebakaran sekunder, efek domino dari puluhan ton bahan peledak yang ikut meledak satu persatu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana rudal Iran bisa menembus sistem pertahanan udara Israel yang selama ini disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia? Sumber internal mengindikasikan bahwa rudal tersebut terbang pada lintasan rendah dengan manuver lincah dan kecepatan tinggi. Kemungkinan rudal itu adalah versi upgrade dari Fatah, rudal hipersonik Iran yang diuji coba tahun lalu. Kecepatannya membuat sistem Iron Dome tak mampu merespons tepat waktu. Militer Israel memang memiliki multi-layer defense, Iron Dome, David's Sling, dan Arrow. Tapi kali ini, kombinasi kecepatan, lintasan mendatar, serta serangan waktu malam membuat celah terbuka. Ledakan yang terjadi menghancurkan hampir seluruh distrik industri ringan di selatan Tel Aviv. Tercatat lebih dari 40 bangunan rusak berat, sebagian runtuh. Tidak hanya itu, getaran ledakan terasa hingga 30 km dari titik kejadian. Pemerintah Israel langsung mengadakan pertemuan darurat. Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan keras, menyebut serangan ini sebagai aksi agresi terbuka dari Iran. Dalam waktu 6 jam setelah serangan, Israel meluncurkan pesawat intai dan jet F-35 ke atas langit Suriah dan Lebanon. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Israel sedang mempersiapkan operasi balasan terbatas ke beberapa fasilitas rudal di Iran. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh atas hak Israel untuk membela diri. Kapal induk Amerika USS Eisenhower dilaporkan mulai bergerak mendekat ke wilayah Timur Tengah dari Laut Merah. Reaksi dunia pun bermunculan. PBB mendesak kedua pihak menahan diri, namun banyak negara barat mengecam Iran karena telah melanggar batas wilayah dengan menyerang langsung infrastruktur militer di Israel. Iran, melalui juru bicara militernya, menyatakan bahwa serangan ini adalah respons atas serangan siber dan pembunuhan Jenderal IRGC bulan lalu. Sebuah peristiwa yang sampai hari ini masih menjadi polemik. Sementara Rusia dan Cina menyerukan penyelesaian damai, namun tidak mengecam tindakan Iran secara langsung, membuat peta diplomatik konflik ini makin rumit. Perlu Anda tahu, dalam peperangan modern, senjata tidak selalu datang dari arah yang terlihat. Serangan ini menunjukkan bahwa satu rudal saja bisa mengubah keseimbangan kawasan. Tapi, lebih dari itu, satu kesalahan kecil bisa memicu perang besar. Rudal yang diluncurkan diyakini adalah versi modifikasi dari Fatah, rudal hipersonik dengan kemampuan menghindari radar. Beberapa pakar militer menyebut ini sebagai Fatah 2, rudal generasi baru yang bisa terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 12, melakukan manuver ekstrem
dan menghantam target tanpa memberikan waktu sistem pertahanan untuk bereaksi. Atau awal dari babak baru konflik terbuka antara dua kekuatan terbesar di kawasan Timur Tengah. Selain itu, bangunan-bangunan di Tel Aviv, Israel mengalami kerusakan parah setelah dihantam rudal Iran. Informasi itu disampaikan oleh tim penyelamat darurat lokal. Ini adalah lokasi kehancuran skala besar. Beberapa bangunan tempat tinggal berlantai 2 rusak parah, dan beberapa di antaranya runtuh, ujar Badan Layanan Darurat Magen David Adom (MDA), seperti dilansir CNN. Video yang dirilis oleh layanan darurat menunjukkan sebagian bangunan hancur menjadi puing dan kerusakan signifikan pada bangunan lain di area sekitarnya. Sejumlah besar petugas penyelamat darurat Israel terlihat berada di lokasi. Kepolisian Israel menyatakan petugas dan unit penjinak bom telah berada di lokasi jatuhnya amunisi di Israel Tengah. Seorang pejabat kota di Haifa, kota di bagian utara, juga mengonfirmasi adanya dampak serangan rudal Iran di kota tersebut. Tim penyelamat Israel sebelumnya mengatakan mereka menuju setidaknya 10 lokasi setelah gelombang terbaru serangan rudal Iran pada Minggu malam. Pasukan pencarian dan penyelamat beroperasi di beberapa lokasi di seluruh Israel di mana laporan jatuhnya proyektil diterima, kata Pasukan Pertahanan Israel, IDF. Menurut MDA, 11 orang terluka dalam serangan rudal Iran tersebut. Serangan rudal ke wilayah Israel ini tidak lama setelah situs-situs nuklir Iran diserang Amerika Serikat, AESIT. Selain itu, sebuah rudal balistik Iran meninggalkan lubang menganga di sebuah bangunan apartemen berlantai 3 atau 4 di Tel Aviv Utara. Rudal tersebut merobek lantai teratas bangunan. Selain itu, rudal juga menghancurkan beton dinding bangunan dan memecahkan seluruh jendelanya. Dari jalan terdekat, tim CNN dapat melihat perabotan terbalik dan berserakan akibat ledakan rudal. Puing-puing dari dalam apartemen, seperti potongan kasur, berserakan di pohon-pohon yang robek di luar. Alat berat mulai berdatangan pada Minggu pagi untuk membersihkan puing-puing dan memulai pembersihan sisa-sisa dampak serangan, sementara tim penyelamat dan pemulihan beroperasi di area tersebut.